Menghadapi kasus COVID-19 varian Omikron, pemerintah menerapkan PPKM Mikro di setiap daerah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak berlibur ke luar negeri. Dalam masa libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah kembali menerapkan PPKM Mikro di tingkat daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau kepala daerah untuk meningkatkan kewaspadaan hingga tingkat kelurahan dan desa. Nah, ini tadi sudah kita sampaikan kepada teman-teman kepala daerah, terutama bupati kuncinya sama wali kota, supaya mereka mengaktifkan kembali PPKM Mikro ini. Dan kemudian nanti saya sudah memerintahkan Pak Dirjen Pendes, ini Pak Dr. Yusarto, selama Nataru ini kan menjadi tujuan biasanya untuk berlibur, itu Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Bali, Lombok. Ini 5 daerah ini prioritas kita akan turunkan tim. Sementara itu, menanggapi adanya pasien Omikron yang lolos dari Wisma Atlet, pemerintah pun akan memperketat aturan dispensasi karantina dengan memastikan pasien benar-benar negatif COVID-19. 5 hari kemudian kita lihat tes positifnya Omikron. Jadi ya kita kejar lagi yang bersangkutan, kita tes lagi seluruh keluarganya dia di rumah itu dan alhamdulillah sudah negatif. Tapi ini pelajaran buat kami, sekarang aturannya kami akan ubah. Kalau tes 1 positif, tes kedua negatif, harus ada tes 3. Nah kalau 3 itu ternyata negatif, berarti negatif. Kalau positif, ya dia harus tes. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengakui ada 1 pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron lolos dari karantina di Wisma Atlet. Sebab kemarin ternyata ada 1 orang yang lolos dari situ karena pergi dengan keluarganya, dan ini kita harapkan tidak terjadi lagi. Jadi tidak ada permintaan-permintaan dispensasi yang tidak betul-betul ada alasan kuat. Pemerintah semestinya lebih tegas soal karantina. Apalagi kasus Omikron di Indonesia sejauh ini mencapai 46 kasus yang berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. Mehdi Hairiyasdi dan Marcelinus Agung melaporkan dari Jakarta. Sementara itu, sejumlah pasien COVID-19 saat ini dikarantina di Rumah Sakit Penyakit Infeksi RSPI Sulianto Saroso, Jakarta Utara. Ya, saudara, ini sebanyak 9 pasien maksud kami dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron. Sejak diumumkan terdeteksi sudah masuk ke Indonesia pada 16 Desember lalu, kasus positif COVID-19 dengan varian Omikron terus bertambah. Sejumlah rumah sakit disiapkan sebagai lokasi karantina pasien Omikron, seperti Rumah Sakit Penyakit Infeksi RSPI Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Dari total 21 pasien COVID-19 yang dirawat di RSPI Sulianti Saroso, hingga Senin kemarin sebanyak 9 pasien COVID-19 terkonfirmasi positif varian Omikron. Sementara 2 pasien lainnya masih menunggu hasil pemeriksaan whole genome sequencing atau WGS. Sebagian besar pasien yang terkonfirmasi positif Omikron baru saja melakukan perjalanan ke luar negeri, sementara 3 orang lainnya merupakan warga negara asing. Kemudian yang sudah confirm itu ada 9, yang sudah probable itu ada 2. Probable itu artinya masih nunggu hasil WGS ya, nah, gitu. Berarti yang sudah confirm Omikron itu 9? 9, nah, tapi gejala ringan semua ini. Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus COVID-19 varian Omikron, RSPI Sulianti Saroso akan melakukan sejumlah persiapan, diantaranya menambah jumlah sumber daya manusia hingga tempat tidur pasien COVID-19. Auriga Agustina dan Tikno Handoko melaporkan dari Jakarta. Dan berikut kami hadirkan informasi terkini dari perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia hingga Senin 27 Desember 2021.